Kali ini kita bakalan bahas skincare murah meriah yang udah Bepom. Let's go. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Tes Prada. Untuk yang nanti setelah nonton video ini jadi suka sama video, jangan lupa untuk like videonya, also subscribe to my channel biar nggak ketinggalan tiap aku upload video baru. Seperti intronya di depan, tadi kalau kita bakal bahas tentang skincare. Jadi ini adalah brand yang bisa dibilang udah kenamaan ya, udah banyak banget yang review dan udah banyak banget juga yang nyobain. Aku termasuk yang telat banget kayaknya baru nyobain Scarlett. Sebenarnya nama Scarlett itu pada saat pertama kalinya boom, oh ya udah gitu. Tapi kok kayaknya makin lama banyak banget yang bikin testimoni katanya barangnya bagus banget. Jadi aku penasaran mau coba. Awalnya nyobain body care-nya dulu dan baru tahu kalau ternyata Scarlett juga punya skincare. Jadi aku penasaran. That's why ini sebenarnya udah acak-acakan di sini karena tadi aku udah sempet nyobain, udah aku film, dan ini after aku pakai makeupnya setelah aku pakai skincare-nya dia, dan surprisingly ini jadi lebih mulus. Padahal ini aku nggak pakai ini ya, aku nggak pakai primer. Biasanya aku selalu pakai primer dan kali ini nggak, tapi dia kayak blurring pori-poriku di sekitar sini. Dan ini udah pada keluar dari packagingnya ya, cuman dia kurang lebih kalau boxnya seperti ini tuh mana ya tuh. Ya box-boxnya mah standar aja lah ya kayak gini. Scarlett itu punya selain body care, dia juga punya skincare, dan skincare-nya itu terdiri dari 4 buah produk. Yaitu yang pertama itu ini, ada brightening facial wash yang nanti bakal aku kasih tahu gimana teksturnya dan aku bakal cobain juga depan kalian semuanya. Terus juga ada yang namanya serum. Nah, ini adalah Brightly Ever After Serum. Ini yang brightening ya. Sebenarnya brightening itu kadang-kadang suka mengintimidasi nggak sih, kan kayak ih gila lo pengen banget putih ya. Sebenarnya bukan itu sih goalsnya. Jadi ada dua kan seri skincare-nya dari Scarlett. Yang pertama itu yang untuk acne, untuk yang kalian yang kulitnya lebih ke arah berjerawat atau beruntusan. Terus ada juga yang brightening untuk ngilangin dari bekas jerawatnya atau misalnya ada hiperpigmentasi. Jadi kalau menurut aku sih bagusnya kalau memang kulit kalian sedang sangat bermasalah saat ini dengan jerawat, better pakai yang acne dulu. Terus begitu acne-nya udah mendingan, kalian ngilangin bekas jerawatnya itu pakai yang brightening serum atau brightening series inilah. Nah, kalau aku kebetulan ini lagi nggak banyak jerawatnya karena kemarin itu udah mengalami perbaikan di kulit muka aku. Jadi tapi ini tuh sisa banget yang namanya bekas jerawat. Nanti kalau pas aku lagi bare face, dimana aku nyobain si facial washnya itu kan aku bare face. Nah, kalian bakal lihat bagaimana sisa-sisa efek dari bekas jerawatnya aku yang lumayan mengganggu menurut aku. Abis aku pakai facial wash ini, aku lanjut ke serumnya karena serumnya pas aku lihat tuh dia lumayan agak cair tuh, kayak cukup cair lah untuk ukuran serum. Terus lanjut abis serum dia punya day cream dan night cream. Ini dua-duanya packagingnya sama seperti ini dan ini juga isinya sama 20 gram. Cuman di dalamnya itu ingredientnya beda atau kandungannya beda. Kebetulan kalau misalnya kalian butuh informasi lebih deep lagi atau lebih dalam lagi mengenai apa sih tujuannya, apa sih kandungan itu untuk apa, kalian bisa cek langsung Instagramnya Scarlett karena di situ juga lengkap banget penjelasannya. Gitu sih kurang lebihnya. Kalau untuk tekstur dan segala macamnya nanti bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana detailsnya akan ada di step yang berikutnya, yaitu adalah aku mencoba seluruh dari skincare-nya Scarlett. Jadi kita lanjut ke details pemakaiannya, keep on watching. Untuk yang pertama adalah cuci muka dulu pakai ini dia. Ini adalah Scarlett Brightening Facial Wash. Ini untuk packagingnya, ini depannya kayak gini, dan ini adalah produknya. Lihat deh, lucu banget. Oh, rose petal. Aku udah tadi mikir itu apa sih yang terbang-terbang di dalamnya, ternyata itu adalah kelopak bunga mawar. Dan ini tuh ada kandungan glutathione, pokoknya tulisannya glutathione. Soalnya aku takut salah ngomong, say. Terus ada aloe vera, ada rose petal sama vitamin E. Aku mau cuci muka dulu, let's go. Nih, kalau diperhatiin di bagian sini tuh banyak banget bekas jerawat. Jadi dulu kalau boleh cerita nih, dulu tuh aku jerawatnya baik banget di sini sama di sini. Beberapa di sekitar sini, cuman ini udah rada mendingan banget. Cuman yang nggak bisa bener-bener hilang itu adalah bekasnya. Kalau misalnya ditutupin makeup atau cuman sekilas gini sih nggak terlalu ya. Tapi kalau misalnya udah kalian kayak zoom in, tuh di sini, ya kan, di sini, terus di sini. Let's go. Oke.
Aku udah beres cuci muka. Kalau kalian lihat tadi kan busanya nggak terlalu banyak ya. Memang setahu aku kalau misalnya kalian punya muka yang sensitif, itu better nyari sabun muka yang memang busanya nggak kayak terlalu, kalau kata bahasa Jawanya muntuk gitu, banyak banget busanya. Biasanya jauh lebih aman untuk kulit sensitif. Tadi sih aku lihat kayak dia nggak terlalu heboh gitu sih busanya, tapi tetap rasanya bersih banget. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, tadi beres cuci muka, habis itu aku mau pakai serum. Ini tuh ada katanya ada kandungan phyto whitening, glutathione lagi tadi kayak yang pertama, dan vitamin C. Nggak E ya, tadi kan yang E, sekarang vitamin C. Ada niacinamide-nya juga sih. Caranya tetesin 2-3 tetes serum, usap, dan pijat sampai merata di kulit, diamkan agar sampai meresap. Ini adalah botol serumnya seperti ini. Tadi kata 3 ya, 1, 2, 3 tetes, terus aku usapin ke seluruh. Teksturnya dia kayak dibilang cair, nggak terlalu cair, dibilang kayak kental banget juga enggak. Biasanya kalau serum yang sifatnya kayak gini, yang bikin lengket kayak gini, kalau misalnya kalian abis itu pakai makeup, makeupnya bakal jauh lebih tahan lama dan bakal jauh banget lebih flawless gitu, karena yang lengket ini kayak membantu si foundationnya jadi lebih stick banget, jadi lebih nempel banget. Ke yang berikutnya di sini ada, nah yang berikutnya di sini ada Scarlet Cream atau Brightly Ever After Cream. Ini day cream, jadi ada day and night. Nanti aku bakal kasih tahu perbedaannya. Ya, jadi sebenarnya sama aja sih kayak namanya yang jelas ya. Kalau day berarti dipakainya pada siang hari, kalau misalnya night dipakainya di malam hari. Day creamnya ini katanya ada kandungan glutathione-nya, rainbow algae, terus ada rosehip oil-nya juga, ada pour away, triceramide, pure fix, DC, dan aqua peptide glow. Pokoknya intinya menyamarkan hiperpigmentasi, meminimize pori-pori, terus juga ada anti-aging sama anti-wrinkle. Nah, ini dia untuk packagingnya. Ini isinya 20 gram seperti ini. Jadi dia kayak creamy. Oh, holy moly! Ini kayak ada wangi apanya ya? Ini kayak bukan, jadi wanginya kayak cuman samar-samar doang. Jadi menurut aku sih kalau misalnya wanginya nggak nyegrek banget gitu, dia nggak akan berbahaya untuk kulit yang sensitif gitu. Jadi ini teksturnya. Tinggal diratain aja. Nah, udah kayak gini. Biasanya kalau misalnya aku mau pergi, lanjut lagi pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya cuma di rumah aja, aku stop di sini stepnya. Jadi nggak aku lanjutin pakai sunscreen. Kalaupun pakai sunscreen, berarti yang SPF-nya nggak terlalu tinggi lah, kayak 15-25, nggak nyampe yang 50. Tapi kurang lebih begini. Nah, sesimpel itu aja untuk step skincare-nya. Tapi kalau yang penasaran untuk night cream-nya, nah ini untuk yang night cream-nya. Dan ini juga masih sama 20 gram. Ini dipakainya malam hari. Kalau misalnya kalian udah beres berkegiatan gitu ya, udah siap mau tidur, baru pakai ini. Kandungannya masih sama, tapi ada yang ditambahin kayak niacinamide sama vitamin C, terus juga ada green caviar. Kurang lebihnya kalau misalnya packagingnya masih sama day cream, 20 gram juga. Ini untuk tekstur yang malam harinya, dia lebih kental. Tuh, dia lebih kental, lebih creamy dibanding yang tadi. Terus rasanya juga jauh lebih kayak melembabkan juga rasanya di kulit aku. Dan ini lembut banget, cepet banget juga nyerapnya. Nah, sekarang aku mau beresin dulu makeupnya. Kita ketemu di kesimpulan dan I'll be back. Oke, itu tadi aku udah memakai semua rangkaian dari skincare dan juga ini juga udah beres make up. Kurang lebih seperti ini hasilnya, jelas berbeda dibandingkan aku nggak pakai skincare kayak biasanya karena ini lebih blurring. Padahal ini aku pakai make upnya literally nggak nyampe 10 menit. Aku nggak pakai primer, nggak pakai toner, nggak pakai apa-apa. Pokoknya abis ini langsung pakai make up dan ini adalah hasilnya flawless banget. Foundationnya juga jadi jauh lebih lengket dan nempel banget. Ini biasanya kalau kayak gini sepengalaman
pengalaman aku yang kayak gini tuh bisa bikin makeupnya jadi tahan lebih lama. Oke, berarti ya aku bakal bahas dari semuanya dulu. Untuk si brightening facial washnya, aku ngerasain dia itu nggak terlalu berbusa, which is itu aku suka banget karena beberapa waktu aku pernah nyobain yang super berbusa banget dan itu kulit aku kayak sisik ikan. Mungkin yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya di tahun-tahun yang tahun-tahun krusial tuh dimana kulit aku lagi parah-parahnya. Nah itu aku lagi nyobain si facial wash yang banyak banget busanya. Itu kayak kulit ikan sisik ikan sampai aku harus pakai petroleum jelly gitu di muka saking perihnya muka aku pas kena air karena dia sangat bikin bersisik. Jadi please banget hati-hati untuk kalian yang kulitnya lagi sensitif atau nggak tahu kulitnya sensitif atau enggak, itu kalau misalnya pakai sabun muka yang banyak banget busanya kalian harus hati-hati. Dan yang si Scarlett ini enggak, dia nggak terlalu banyak busa, wajar aja lah gitu busanya. Dan ini juga enak banget, afternya nggak bikin kering, ada kayak efek itunya malah ngehidrasinya menurut aku karena dia nggak langsung tau kan kalau misalnya cuci muka keringnya kayak gimana, dan aku nggak dapetin itu di sini, which is good. Terus untuk serumnya ini murah banget. Kalau sampai ini bekerja dengan baik, aku langsung bakal pindah hati ke sini, ke Scarlett. Kalau emang kalian pengen tahu pemakaian aku setelah 2 minggu kayak gimana efeknya, nanti cus banget tonton update-nya karena aku bakal bikin update dari si pemakaian aku Scarlett ini setelah 2 minggu di video update-nya, yaitu adalah 2 minggu setelah video ini. Dan nextnya itu adalah day cream dan night cream. Ini penggunaannya siang dan malam seperti namanya, dan kandungannya juga tadi aku udah bahas. Dia teksturnya enak banget, nyerap banget di kulit, nggak bikin kayak oily sama sekali. Muka aku tuh musuh banget sama minyak yang ada dalam skincare. Jadi kayak misalnya untuk ngebersihin makeup pun aku bener-bener nggak bisa pakai oil cleanser, walaupun kata orang itu bagus banget, di aku nggak sama sekali, bikin beruntusan parah. Dan ini aku tadi nggak ngerasain kayak ada efek-efek oil yang, maksudnya dia nggak, moisture-nya itu kayak nggak dari oil gitu. Ada sih di sini rose hip oil, cuman nggak begitu yang kayak gimana banget gitu di muka. Mungkin kandungan yang lainnya jauh lebih tinggi, jadi nggak terlalu berasa oily banget di muka aku dua-duanya, baik yang day atau yang night. Segitu aja sih kesimpulan singkatnya dari aku. Jadi untuk kalian yang masih bertanya-tanya apa aja rangkaiannya, bagaimana harganya, gimana rasanya, teksturnya kayak gimana, wanginya kayak gimana, semoga video ini bisa membantu untuk kalian yang masih bimbang begitu ya. Semoga juga ini menghibur kalian pada hari ini, karena kalau misalnya kalian terbantu jangan lupa untuk like videonya and also subscribe to my channel. Kita nongkrong di kolom komentar yuk, siapa aja yang udah pakai Scarlett, pakai rangkaiannya apa aja, aku juga pengen tahu. Thank you so much for watching, see you in my next video, bye guys.